Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan membahas buku pendamping matematika kelas 5 penerbit Erlangga. Ini ya, baik, kali ini saya akan membahas bab 2 materi inti 2 latihan 3 yang ada di halaman 45. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Ini latihan 3 ini menentukan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, di sini ada tabel. Jika diketahui jarak dan waktunya, kita diminta menentukan kecepatannya. Lalu jika diketahui waktu dan kecepatan, kita diminta menentukan jaraknya dan seterusnya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum dimulai, teman-teman perlu melihat rumus ini ya. Rumus untuk mencari kecepatan itu lambangnya V ya. Cara mencari kecepatan itu jarak atau S, lambangnya jarak itu S, per waktu dibagi waktu atau T ya. Ini rumusnya, V sama dengan S per T. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Sedangkan untuk mencari jarak atau S, cara mencari S itu V dikali T, kecepatan dikali waktu. Lalu untuk mencari T, untuk mencari waktu, itu caranya S per V, jarak dibagi kecepatan ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 bagian A. Jarak tempuhnya 75 km, waktu tempuhnya 45 menit, maka kecepatannya berapa? Nah, di sini kita diminta mencari kecepatan ya. Kecepatan itu berarti S per T. Tadi S-nya 75, T-nya 45 menit. Nah, karena diminta per jam, dari menit harus kita ubah ke jam ya. Jadi di sini 75 km-nya tetap dulu. 45 menit untuk diubah ke jam itu dikali 1 per 60 ya. Jadi 45 dikali 1 per 60 itu 45 per 60. Lalu ingat pembagian pecahan 75 per 45 per 60 itu artinya 75 dibagi 45 per 60. Nah, pembagian pecahan itu artinya perkalian kebalikannya. Jadi 75 dikali 60 per 45. Lalu 75 dan 45 kita bisa coret, sama-sama dibagi 5 ya. 45 bagi 5 9, 75 bagi 5 15. Jadi kita kalikan 15 kali 60 900 per 9. 900 per 9 artinya 900 dibagi 9. Jadi hasilnya 100 km per jam untuk nomor 1. Oke, ini ya. Lalu nomor 2, di sini diketahui waktu tempuh dan kecepatan. Nah, kita diminta mencari jaraknya. Jarak itu S ya. Nih, lihat. Rumus S itu V kali T. V kali T, kecepatan dikali waktu. Berarti 30 dikali 20. Jadi jarak yang ditempuh adalah 600 meter untuk nomor 2. Lalu nomor 3, di sini diketahui jarak dan waktu. 150 km jaraknya, waktunya 2 jam. Kecepatannya berapa? Nah, kecepatan itu V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu, berarti 150 dibagi 2 atau per 2. 150 dibagi 2 itu hasilnya 75 km per jam untuk nomor 3. Lalu nomor 4, diketahui jarak tempuhnya 120 km, kecepatannya 48. Kita diminta mencari waktu tempuhnya atau T ya. Jadi T itu sama dengan S per V, 120 dibagi atau per 48. 120 bagi 48 itu hasilnya 2, sisa 24 per 48. Nah, 24 per 48 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 24 ya. 2-nya tetap, 24 bagi 24 1, 48 bagi 24 2. 2 1 per 2 itu sama dengan 2,5 atau 2,5 jam. Lalu nomor 5, diketahui waktu dan kecepatan. Kita diminta untuk mencari jaraknya atau S-nya. Nah, S ini sama dengan V kali T. Berarti 70 dikali 3,5. Hasilnya 245 km untuk nomor 5. Oke ya, kita lanjutkan yang bagian B. Berilah tanda centang untuk pernyataan yang benar dan tanda silang jika salah ya. Untuk nomor 1, Pak Andi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Berarti di sini diketahui V-nya 75 ya. Jika Pak Andi mengendarai mobil selama 2 jam, maka jarak yang ditempuh adalah 150 km. Kalau T-nya 2, apakah jarak atau S-nya itu 150? Kita coba lihat ya. Untuk mencari jarak,
S itu sama dengan V dikali T, 75, V-nya dikali T-nya 2, 75 kali 2, 150, berarti benar ya pernyataan yang pertama. Lalu yang kedua, jika jarak tempuhnya 225, maka waktu yang diperlukan untuk tiba di tujuan adalah 2,5 atau 2,5 jam. Nah, benar nggak? Kita cek waktunya 2,5 jam nggak? Nah, T itu S per V. S-nya tadi 225, V-nya 75. 225 dibagi 75 itu 3 jam. Nah, di sini 2,5 jam, berarti pernyataan yang kedua ini salah ya, silang. Oke, lalu kita lanjut ke halaman 46. Nomor 2 ya. Sebuah sepeda motor dikendarai dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jika jarak tempuhnya 150 km, maka waktu yang diperlukan untuk tiba di tujuan adalah 5 jam. Nah, kita cek benar nggak waktu yang diperlukan 5 jam. Waktu itu T ya. T itu sama dengan S per V. S-nya 150, V-nya 50. 150 dibagi 50 berarti 3 jam. Berarti pernyataan pertama ini salah ya. Kita lihat pernyataan kedua. Jika waktu yang diperlukan untuk tiba di tujuan adalah 2,5 jam, jarak yang ditempuh adalah 125 km. Benar nggak jaraknya 125 km? Jarak itu S ya. S itu V dikali T. V-nya 50, T-nya 2,5. Berarti 50 dikali 2,5 hasilnya 125. Berarti pernyataan kedua ini benar ya. Ini 125. Lalu nomor 3. Pak Arif mengendarai mobil dari kota A ke kota B selama 2 jam. Jika jarak kota A dan kota B 140 km, maka kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Kita lihat, kecepatan itu V ya. V itu sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya 140, waktunya 2 jam. 140 bagi 2 itu 70. Kalau ini dibilang 60 berarti salah. Pernyataan 1 salah ya. Lalu, jika kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif 45 km per jam, maka jarak antara kota A dan kota B adalah 90 km. Kita lihat, untuk mencari jarak itu S sama dengan V kali T. V-nya 45 dikali T-nya 2. 45 kali 2, 90. Benar ya, 90. Berarti pernyataan yang kedua ini benar ya. Jangan lupa subscribe. Lalu kita lanjutkan nomor 4, jarak rumah Nadine ke sekolah adalah 40 km. Jika Nadine ke sekolah naik sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, maka ia akan tiba di sekolah dalam waktu 40 menit. Oke, kita lihat apakah benar T-nya 30 menit. T itu sama dengan S per V, jarak dibagi kecepatan. Tadi jaraknya 40, kecepatannya 80 ya. 40 dibagi 80 itu 1 per 2. 1 per 2 jam itu berarti 30 menit ya. Berarti pernyataan yang pertama ini benar. Lalu yang kedua, jika Nadine tiba di sekolah dalam waktu 1 jam, maka sepeda motor yang ia naiki dikendarai dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Oke, kita lihat untuk mencari V. V itu sama dengan S per T ya. S-nya tadi 40, T-nya kalau 1 jam berarti per 1 ya. 40 per 1 sama dengan 40. Jadi harusnya kecepatannya 40 km per jam. Kalau waktunya 1 jam, berarti pernyataan kedua ini salah ya. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Jika bus tiba di tujuan dalam waktu 3 jam, maka jarak tempuh bus adalah 160 km. Kita lihat ya, jarak tempuh itu S. S itu V dikali T. V dikali T berarti V-nya 55 dikali 3. 55 dikali 3 itu 165 km. Nah, ini 160 berarti pernyataan yang pertama ini salah. Lalu yang kedua, jika bus menempuh jarak 220 km, maka bus tersebut akan tiba di tujuan dalam waktu 4 jam. Benar nggak T-nya 4 jam? Coba kita lihat ya. T itu sama dengan S per V. S-nya 220 per V-nya 55. 220 dibagi 55, iya benar, hasilnya 4 ya. Berarti pernyataan yang kedua ini benar. Baik, demikian pembahasan kita untuk bagian A dan B dulu ya. Untuk bagian C dan D, pembahasannya teman-teman bisa lihat di video berikutnya di bagian part 2-nya ya. Ya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.